Perkenalkan, nama saya Maria Kristiangelina Nasia. Pada saat hari ini saya akan memaparkan tentang C7SY. C itu penciptaan, 7 dibagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama tentang 4 tokoh dan bagian yang kedua tentang 3 kejadian. Dan tokoh yang pertama itu Abraham, tokoh yang kedua itu Yusuf, tokoh yang ketiga Musa, tokoh yang keempat Yosua. Dan tiga kejadian itu, kejadian yang pertama anarki, kejadian yang kedua kerajaan, kejadian yang ketiga pembuangan. Dan kita akan masuk di masa senyap atau Allah belum berfirman, dan poin yang terakhir itu tentang Yesus atau pribadi Yesus itu sendiri. Dan kita masuk tentang penciptaan. Penciptaan itu pada fase permulaan kejadian kita bisa tarik ke belakang, atau kita boleh melihat dalam kejadian 1 ayat yang pertama, memasuki waktu sebelum dunia ada atau sebelum dunia dijadikan, atau 2000 tahun sebelum Masehi, dan kita sebut sebagai pra-Abraham. Di dalamnya mencakup 11 pasal-pasal awal dari kitab Kejadian. Dalam jangka waktu peristiwa itu terjadi yang seorang pun yang tahu. Dan kita masuk pada poin yang pertama, itu tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kalau kita belum melihat dalam Kejadian pasal 3, dan di situ menceritakan manusia diciptakan dalam bentuk yang sempurna, ditempatkan dalam lingkungan yang tidak berdosa, diciptakan dalam kesempurnaan Allah. Dan kita masuk pada poin yang kedua tentang awal dosa, atau awal terjadinya dosa itu tentang kisah Kain dan Habel. Kalau kita boleh melihat dalam Kejadian pasal yang keempat, dan poin yang ketiga di situ tentang Nuh, keturunan Nuh dan terjadinya air bah. Kalau kita boleh melihat dalam Kejadian pasal 6, 9 dan Kejadian pasal yang ke-10, dan poin yang keempat tentang Menara Babel. Kalau kita boleh melihat dalam Kejadian pasal yang ke-11 ayat 1 dan 9. Dan kita boleh melihat tentang tokoh Abraham. Tokoh Abraham itu dimulai dari kisah Abraham dipanggil Tuhan menuju ke tanah yang Abraham belum ketahui, Abraham belum melihat, tetapi lewat panggilan Allah, Abraham tidak pernah ragu dengan panggilan Allah, sehingga Abraham meninggalkan tanah kelahirannya menuju tanah yang dijanjikan Tuhan. Kalau kita boleh melihat dalam Kejadian 12 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Dan lewat Abraham ia menjadi nenek moyang bangsa Israel melalui keturunannya atau keturunan Abraham, melalui Ishak dan Yakub semua bangsa di bumi mendapat berkat. Dan Abraham ini disebut adalah bapa segala orang percaya. Dan kalau kita boleh melihat dalam panggilan dan perjanjian, kalau kita boleh melihat dalam Kejadian 12 di situ Abraham dipanggil, atau Allah berjanji itu kepada Abraham sampai keturunan Abraham diberkati Tuhan. Dan Abraham tidak pernah ragu dengan panggilan Tuhan. Abraham melangkah karena panggilan Tuhan. Dan kalau kita boleh melihat perubahan nama dan janji berkat dalam Kejadian 17 di situ ada perubahan nama dan janji berkat. Sebelum Abraham dia dahulu namanya Abram, di Tuhan ubah atau nama Abraham diubah menjadi Abraham, dan janji berkat itu turun ke Abraham sampai keturunan Abraham. Dan kita boleh melihat itu pengorbanan Ishak. Pengorbanan Ishak dikorbankan dalam Kejadian 22. Di situ kita boleh melihat bagaimana pengorbanan Abraham, keturunan yang Abraham inginkan atau impikan selama bertahun-tahun. Bahkan Abraham mendapatkan Ishak di umur 100 tahun, walaupun secara manusia tidak mungkin, tetapi tidak mungkin bagi Allah. Dan pada saat hari ini kita boleh melihat kesediaan Abraham, walaupun anak satu-satunya, tetapi kalau Tuhan yang minta, Abraham memberikan. Karena Abraham tahu segala yang dia miliki, segala yang dia punya itu berasal daripada Tuhan. Bahkan harta benda, anak-anak,
anak Abraham, bahkan istri Abraham tahu itu semuanya punya Tuhan. Dan kita melihat tokoh yang kedua, Yusuf itu kalau kita boleh melihat itu atau kisah tentang Yusuf itu ada perbedaan, atau Yakub sangat menyayangi Yusuf. Karena apa? Yusuf adalah salah satu anak dari istri yang Yusuf cintai. Yang Yakub cintai. Dan di situ menimbulkan kecemburuan saudara-saudara Yusuf, sehingga saudara-saudara Yusuf berencana untuk membunuh Yusuf. Dari Yusuf dibuang ke dalam sumur yang tak berair, dan sampai Yusuf dijual di orang Midian, sampai ke Mesir. Di Mesir Yusuf menjadi pelayan atau pengatur di rumahnya Potifar. Dan di situ kita boleh melihat, di situ tidak sampai di situ saja kisah Yusuf, tetapi di mana Yusuf ada suatu hal yang tidak mengenakan. Bahkan Yusuf difitnah oleh istri Potifar, tapi Yusuf mempertahankan kekudusannya, mempertahankan kesuciannya, atau Yusuf tetap berpegang kepada kebenaran. Dan kita boleh melihat Yusuf, karena Yusuf setia dengan Tuhan, atau Yusuf menjaga kekudusan, sehingga Yusuf Tuhan angkat menjadi orang kedua di Mesir. Dan bahkan ada rekonsiliasi antara Yusuf dan saudara-saudaranya. Bahkan Yusuf sebagai pembuka jalan untuk ayahnya dan saudara-saudaranya untuk pergi ke Mesir, agar saudara-saudaranya dan ayahnya mati kelaparan. Sehingga lewat itu Yesus lebih dulu mengirim Yusuf lewat proses yang dialami, yang kalau kita boleh katakan hal itu tidak mengenakan. Malah Yusuf menyuruh ayahnya dan saudaranya untuk tinggal bersama-sama dengan dia. Kita boleh melihat ada pemulihan yang Tuhan kerjakan bagi Yusuf dan saudara-saudaranya beserta ayahnya. Dan kalau kita boleh melihat tokoh yang ketiga itu tentang Musa. Musa muncul sebagai orang ketiga dari keempat tokoh. Musa adalah orang yang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Musa tampil ke depan, tetapi Musa tidak membawa sampai bangsa Israel sampai masuk ke tanah perjanjian. Karena apa? Musa melalaikan tugas yang Tuhan berikan. Lewat apa? Tuhan menyuruh berucap atau berfirman kepada batu, tapi Musa malah memukul batu tersebut untuk mengeluarkan air. Dan kita boleh melihat kesalahan sekecil apapun atau kesalahan sepele, kalau di hadapan Tuhan tidak ada yang kompromi dengan dosa, dan itu melanggar perintah Tuhan, atau itu melanggar aturan yang Tuhan telah berikan kepada Musa. Dan akhirnya poin yang pertama itu panggilan Musa dan semak duri. Kalau kita boleh melihat dalam Keluaran 3 ayat 1 sampai yang kedua, di situ pertemuan Musa dengan malaikat Tuhan dalam nyala api dari semak duri di Gunung Horeb. Lalu kita juga melihat dalam Keluaran 3 ayat 14 pengutusan Tuhan kepada Musa. Dan poin yang kedua di situ tentang perjalanan dan mujizat Tuhan. Kalau kita boleh melihat perjalanan Musa bersama bangsa Israel dari Mesir ke tanah perjanjian, di situ mereka melewati yang namanya proses yang orang bilang tidak mungkin bagi manusia, karena membelah laut Teberau itu tidak gampang kalau mengandalkan kekuatan manusia, tetapi mereka mengandalkan kekuatan Tuhan. Lewat tiang api Tuhan sertai mereka, lewat tiang api dan tiang awan mereka disertai Tuhan. Dan pemeliharaan Tuhan selalu atau senantiasa menyertai bangsa Israel. Dan di situ kalau kita boleh melihat dalam Keluaran 14 ayat 26 sampai 27 dan Keluaran 17 ayat yang ke-12, Keluaran 17 ayat yang ke-12. Dan kita boleh melihat dalam poin yang ketiga pertemuan dengan Tuhan dan hukum, di mana Musa dan Tuhan bertemu di Gunung Sinai dan Tuhan memberikan hukum
atau memberikan 2 loh batu. Kalau kita boleh melihat dalam Keluaran 24 ayat 9 sampai 11 dan Keluaran 12 ayat 1 sampai 51 dan Ulangan 34 ayat 10 sampai 12. Dan poin yang keempat di situ tentang kematian Musa. Dan setelah Musa mati, Musa digantikan oleh Yosua. Yosua, kalau kita boleh melihat pribadi Yosua, Yosua adalah salah satu 12 pengintai yang Musa perintahkan untuk mengintai tanah yang Tuhan janjikan. Tapi Musa memberi kesaksian yang positif atau yang tidak menakut-nakuti bangsa Israel. Dan kalau kita boleh melihat di sini, Tuhan memilih Yosua bukan karena Yosua berpangkat, tetapi sebelumnya itu Yosua sebagai pelayan atau abdi Musa. Dan kita mulai melihat poin yang pertama itu Yosua harus kuat dan teguh hati serta tidak takut.